action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pembelajar yang haus akan pengetahuan tentang air dan cipta. Kali ini membahas mengenai siklus hidrologi. Sebelum masuk pada inti pembahasan, kita kenalan dulu yuk. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok yang pertama ada Alisa Gita Pramudia. Yang kedua ada Indah Suliandini. Yang ketiga ada Maharani Juwita Sukmawati. Yang keempat ada Nadia Nuha Naziro. Dan yang kelima ada Presilia Intan Apriliani. Itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Mau tahu apa aja yang kita bahas? Simak videonya ya. Pengertian siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan suatu peredaran air di bumi baik secara vertikal maupun horizontal. Siklus ini merupakan suatu sistem tertutup. Artinya, tetap dalam sistemnya dan tidak dapat berubah. Siklus hidrologi adalah proses yang kompleks dan penting dalam sistem bumi yang mengatur distribusi dan pergerakan air di planet ini. Divisi ini menggambarkan berbagai tahap dan proses yang terlibat dalam siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah proses alami di mana air bergerak melalui berbagai tahap dan proses dalam siklus yang terus berulang. Proses ini melibatkan perubahan bentuk air antara bentuk padat atau es, cair, dan gas atau uap air saat bergerak di antara lautan, atmosfer, dan daratan. Yang siklus hidrologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gordon G. Finlayson tahun 2006 menyatakan bahwa siklus hidrologi adalah proses alami di mana air bergerak melalui sistem hidrologi bumi yang mencakup penguapan, presipitasi, aliran permukaan, aliran bawah tanah, dan evapotranspirasi. Yang kedua, menurut Lindsley, Kohler, dan Paul Hus tahun 1949 menggambarkan siklus hidrologi sebagai siklus air yang meliputi uap air yang naik dari laut, mengendap sebagai hujan atau salju, mengalir melalui sungai, dan akhirnya kembali ke laut oleh aliran permukaan atau aliran bawah tanah. Yang ketiga, menurut Todd dan Mays tahun 2005 menyatakan bahwa siklus hidrologi adalah siklus yang terdiri dari proses-proses yang mengatur pergerakan air di bumi, termasuk penguapan, presipitasi, aliran permukaan, infiltrasi, aliran bawah tanah, dan evaporasi. Yang keempat, menurut Kau, Mettmann, dan Mays tahun 1988 mendefinisikan siklus hidrologi sebagai pergerakan air dari atmosfer ke permukaan bumi, melalui tanah atau batuan, dan kembali ke atmosfer melalui penguapan dan transpirasi tanaman. Dan di sini ada gambar proses siklus hidrologi. Siklus hidrologi dimulai dengan proses evaporasi. Pada tahap ini, air di permukaan lautan, danau, sungai, dan tanah menguap menjadi air karena panas matahari. Air yang terbentuk naik ke atmosfer dan membentuk awan melalui proses kondensasi. Selanjutnya, saat awan terus berkumpul, tetesan air dalam awan saling bertabrakan dan membentuk butiran air yang lebih besar. Ketika butiran air ini mencapai ukuran cukup besar, mereka jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es. Proses ini disebut presipitasi. Setelah presipitasi, air yang jatuh ke permukaan bumi dapat mengalir ke sungai, danau, atau laut melalui aliran permukaan. Air juga dapat meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. Air yang meresap ke dalam tanah membentuk air tanah yang dapat disimpan di dalam akuifer atau mengalir di bawah permukaan tanah menjadi air tanah dangkal. Selanjutnya ada transpiration. Air yang disimpan di dalam tanah dapat diambil oleh akar tanaman melalui proses transpirasi. Transpirasi adalah proses di mana tanaman mengeluarkan uap air
melalui stomata di daunnya. Sebagian besar air yang diambil oleh tanaman akhirnya kembali ke atmosfer melalui transpirasi. Selain itu, sebagian kecil air yang mencapai permukaan bumi dapat mengalir ke sungai, danau, atau laut melalui aliran permukaan. Air di sungai dan danau kemudian dapat menguap langsung ke atmosfer melalui proses evaporasi. Kesimpulan, secara keseluruhan, siklus hidrologi melibatkan perubahan bentuk air antara bentuk padat, cair, dan gas saat bergerak melalui lautan, atmosfer, dan daratan. Proses evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, transpirasi, aliran permukaan, dan evaporasi kembali berulang secara terus-menerus dalam siklus hidrologi yang kompleks dan penting bagi kelangsungan kehidupan di bumi. Kami harap video pembelajaran ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan memperkaya pengetahuan Anda tentang hidrologi. Jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang perlu dijelaskan. Selamat menonton dan selamat belajar. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.